kami pada ulama tak akan sirna, walaupun nyawa yang menjadi Minta maaf karena saya tidak bisa duduk lama di sini karena masih ada beberapa acara pada malam yang sama. Sedikit yang ingin saya sampaikan, dengarkan baik-baik. Semoga kita mendapatkan keberkahan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini Allah memberikan kita nikmat, memberikan kita taufik agar berbuat baik, agar bisa beramal soleh. Segala puji bagi Allah pada malam yang mulia ini, menjadikan hati-hati kita bersatu di tempat yang mulia untuk memuliakan Nabi besar Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia. Kaki para pendosa menjadi kaki-kaki yang mulia sebab memuliakan kekasih Allah Nabi besar Muhammad. Segala puji bagi Allah yang menggerakkan lisan kita yang telah kotor dengan noda-noda dosa dan maksiat, malam ini menjadi mulia sebab lisan kita dihiasi, dibasahkan untuk memuji Nabi besar Muhammad. Tidak ada lisan yang paling baik, tidak ada kaki yang paling baik, tidak ada anggota tubuh yang paling baik kecuali lisan, kaki, anggota tubuh yang diajak untuk beribadah kepada Allah. Maka pada malam yang mulia ini, ibadah yang paling baik adalah mengingat lahirnya manusia yang membuat alam jagat raya menjadi selamat, membuat alam jagat raya menjadi wujud sebab lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah hendaknya kamu bergembira, saudara-saudara. Para mufassir, para ulama ahli tafsir mengatakan Al-Imam Abdullah ibn Abbas yang didoakan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar diajarkan ta'wil, menafsirkan Al-Quran. Beliau mengatakan karunia Allah dalam ayat tersebut adalah ilmu agama, sementara rahmat yang ada, rahmat yang dimaksud dalam ayat tersebut tiada lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada rahmat yang paling besar, bahkan rahmatnya meliputi orang muslim dan orang kafir, bahkan rahmatnya memberikan kenyamanan bagi orang yang tidak memeluk agamanya. Siapa rahmat tersebut? Nabi besar Muhammad. Hendaknya kamu dengan adanya ilmu, dengan adanya karunia, dengan adanya rahmat yakni Nabi Muhammad, falyafrahu, kamu bergembira, hendaknya kamu bersukaria, hendaknya kamu menjadikan hatimu gembira atas diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang menyuruh kita bergembira bukan malaikat, yang menyuruh kita bergembira atas lahirnya Nabi bukan para nabi dan para rasul, yang menyuruh kita bergembira atas lahirnya Nabi, peringatan maulid Nabi bukan daripada manusia, bukan malaikat, bukan anbiya, bukan ulama, bukan kiai, bukan ajengan, tetapi
tetapi yang menyuruh kita bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus memuji Nabi Muhammad? Kenapa kita harus merayakan daripada hari lahirnya Nabi Muhammad? Ini adalah salah satu sarana, salah satu wasilah agar kita bisa sampai kepada kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, banyak di zaman sekarang orang-orang memberikan tausiah, memberikan pencerahan, tetapi mereka bukan mencerahkan hati, bukan mereka memberikan jalan bagaimana iman seseorang sempurna, sehingga mereka justru memadamkan ini hati, cahaya hati menjadi padam, menjadi gelap karena daripada penyampaiannya. Apa yang disampaikan oleh mereka? Mereka mengatakan maulid Nabi Muhammad tidak dicontohkan, maulid Nabi Muhammad tidak ada, maulid Nabi Muhammad itu perbuatan bid'ah yang keluar daripada ajaran Islam. Saudara-saudara, saya ingin ingatkan, tidak semua apa yang tidak ada di zaman Nabi itu dilarang. Saudara-saudara, tidak semua hal yang tidak dilakukan oleh para sahabat itu menjadi haram. Saudara-saudara, contoh, saudara-saudara, bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat adalah Al-Quran. Di zaman Nabi nggak ada Al-Quran, saudara-saudara, yang berbentuk mushaf, yang dibukukan, tidak ada. Itu terjadi pada Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian adzan 2 kali ketika sholat Jumat, tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Itu ada ketika Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah. Ini perbuatan bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, tetapi dilakukan oleh para sahabat. Begitu juga maulid, saudara-saudara. Maulid tidak ada, kita berkumpul rame-rame zaman Nabi, nggak ada. Tetapi saudara-saudara, lihat apa isi maulid, apa kandungan maulid, apa inti maulid. Kalau di maulid kita nuntut ilmu seperti malam hari ini, apakah salah mencari ilmu, saudara-saudara? Bukankah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang masyhur, barang siapa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wajib bagi setiap kaum muslimin mencari ilmu agama. Dalam maulid ada pujian kepada Nabi Muhammad. Apakah memuji Nabi Muhammad adalah perkara yang bid'ah? Sementara dalam Al-Quran Allah telah memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam maulid kita belajar akhlak. Apakah dalam akhlak, mempelajari akhlak adalah perkara yang bid'ah, yang salah, yang sesat, yang tercela? Tidak, saudara-saudara. Allah nyatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita duduk pada malam yang mulia ini ingin mengidolakan, ingin berakhlak, ingin mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, andai kata maulid tidak disuruh oleh Allah, maka kita tidak akan mengerjakan maulid. Tetapi yang nyuruh bergembira atas datangnya maulid, yang nyuruh bergembira atas datangnya Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalil yang paling kuat, dalil yang paling kokoh, dalil yang paling sahih adalah ketika Anda disuruh bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada di luar sana orang yang bilang maulid itu bid'ah, maulid itu tidak boleh, maulid itu tidak diajarkan, itu orang-orang dungu yang mereka tidak paham apa tujuan diadakan maulidnya Nabi besar Muhammad. 1400 tahun, saudara-saudara, bahkan lebih, kita tidak pernah mengenal namanya, kita tidak pernah melihat wajahnya, kita tidak pernah melihat langsung akhlaknya. Di mana kita akan belajar akhlaknya? Di mana kita
tahu sejarahnya. Di tempat-tempat seperti ini, tempat yang diajarkan sejarah, tempat yang diajarkan ilmu, tempat yang diajarkan namanya yang mulia, nama baginda Rasul, maka tempat itu adalah perantara satu jalan bagi kita agar kita umat Islam mengenal siapa Nabi besar Muhammad. Oleh karena itu saya mau tanya kepada yang hadir, maulid bid'ah tidak? Jawab yang kencang, maulid bid'ah tidak? Maulid perkara yang salah tidak? Maulid perkara yang jelek tidak? Maulid adalah bertentangan dengan agama tidak? Bertentangan dengan hadis tidak? Bertentangan dengan Al-Quran tidak? Saya dan kalian duduk pada malam yang mulia ini, Bu, Pak, untuk apa? Baca sholat, baca sholat, baca sholat, baca sholawat, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Di surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah beserta malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali bersolawat bukan malaikat, yang pertama kali solawat bukan para nabi, tapi yang pertama kali bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu. Setelah Allah bersolawat, baru para malaikat. Setelah Allah dan malaikat bersolawat, baru Allah menyeru, baru Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata ulama, saudara-saudara, kalau ada orang yang tidak suka maulid, tidak masuk dalam seruan Allah dalam ayat tersebut, saudara-saudara. Kalau ada yang tidak suka maulid, berarti dia bukan orang yang beriman, saudara-saudara. Sebab dalam ayat tersebut Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang sallu, bersolawatlah kamu kepadana. Berarti yang suka solawat orang yang tidak suka solawat bukan orang yang beriman, saudara-saudara. Jadi di akhir penutupan ingin saya sampaikan, setinggi apapun ilmunya, sebanyak apapun ibadahnya, sebanyak apapun muridnya, kalau tidak suka kepada maulid, kalau tidak suka berkumpulan maulid, imannya orang tersebut tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Karena itu, Bu, saya dan kalian mengorbankan waktu, mengorbankan daripada kesibukan kita, melanggengkan, meluangkan daripada kesibukan kita, menyempatkan ke tempat ini. Satu jawabannya, cinta kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada Rasul. Karena itu, saudara-saudara, semakin banyak orang yang tidak suka kepada maulid, semakin banyak orang yang tidak suka kepada ulama, semakin banyak orang yang tidak suka kepada Rasul, maka kalian pemuda-pemudi harus menjadi orang yang semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Takbir, takbir. Maulid bid'ah atau tidak? Ayo jawab, maulid bid'ah atau tidak? Jelek atau tidak? Jelek atau tidak? Yang nyuruh kita bangga dengan maulid siapa?
Jawab yang kencang, yang nyuruh kita senang dengan maulid siapa? Yang nyuruh kita senang dengan maulid siapa? Yang nyuruh kita bergembira atas lahirnya Nabi siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa raja dalam dunia? Takbir! Takbir! Kalau ada orang yang tidak suka maulid, mau ikut atau tidak? Diikuti atau tidak? Yang nggak suka dengan ulama, diikuti atau tidak? Nggak suka dengan sholawatan, diikuti atau tidak? Siap cinta maulid? Siap cinta sholawatan? Takbir!